Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat ya dan semoga kalian semua pada sehat. Sebelumnya, saya mohon maaf nih kalau misalnya di belakang ada suara-suara hujan karena pas saya record ini lagi hujan. Oke, kita balik lagi ya. Sesuai yang kalian lihat di layar kalian, kita itu akan membahas perencanaan sumber daya usaha. Materinya adalah materi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan ada hakikat, tujuan, manfaat, kemudian ada ini yang 6M itu ya, terus kalian sudah mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada lanjutan materinya. Pertama kita nge-review dulu nih dari materi yang sebelumnya, ya paling cuman perencanaan sumber daya itu apa dan gimana. Terus nanti kita ngebahas tentang gambaran membuat perencanaan sumber daya usaha dalam bentuk proposal. Sebenarnya ada dua bentuknya, itu ada yang lean canvas, business plan yang itu, terus sama yang business plan yang bentuk proposal. Cuman yang lean canvas itu saya lewat karena saya anggap kalian udah pada bisa gitu. Karena kan kemarin yang di BP kalian membuat lean canvas itu. Jadi di sini tidak akan dibahas lagi dan tidak akan diminta untuk membuat itu lagi. Oke. Udah pada siap ya buat belajar? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang sempat tadi saya singgung ya, apa aja nih yang bakal kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama, perencanaan sumber daya usaha, bentuknya review. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana usaha suatu produk. Bentuknya adalah lean canvas dan proposal sederhana. Sederhana ini maksudnya tidak sekompleks misalnya kayak kalau misalnya kalian pernah bikin proposal acara ya gitu, yang full yang pakai bab-bab gitu. Jadi dia komponennya cuma sedikit, cuman yang inti-intinya aja. Oke, kita next. Perencanaan produk. Jadi di sini disebutkan bahwa perencanaan usaha harus dimulai dengan mengetahui konsep dasar dalam aspek produksi. Kenapa? Karena dalam berbisnis itu kita harus tahu dulu nih produk yang mau kita jual itu apa gitu. Terus bagaimana cara memproduksinya. Makanya di sini disebut aspek produksi. Adapun dalam produksi itu kan tidak jarang menggunakan teknologi ya, gitu, atau teknologi informasi. Nah, teknologi informasi tepat guna dan proses kerja yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan barang atau jasa bagi pelanggan perorangan dalam volume tinggi dan dengan harga yang relatif rendah. Artinya kalau misalnya bisnis kamu produksi barang atau jasanya semakin banyak, itu bisa jadi menekan budget gitu, budget produksi. Kita langsung ke materi yang selanjutnya. Tadi udah review kan, ini yang selanjutnya itu penyusunan rencana usaha suatu produk. Kan tadi udah disebutin ya kalau menyusun rencana usaha suatu produk itu bisa pakai lean canvas atau pakai proposal. Yang lean canvasnya saya lewat langsung ke proposal. Nah, proposal usaha atau perencanaan usaha itu apa sih? Di sini disebutkan bahwa proposal usaha itu adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan suatu bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Seperti yang kita tahu ya bahwa proposal usaha itu biasanya dibuat untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait, artinya pihak-pihak yang sekiranya bisa menjadi penyandang dana atau investor atau pemodal. Nah, kenapa kita harus pakai proposal gitu? Karena kalau misalnya pakai speak-speak doang, itu nggak akan nyampe gitu. Harus ada hitam di atas putihnya. Harus ada proposalnya gitu. Supaya kelihatan nih, oh orang yang mau berbisnis ini tuh serius bisnisnya gitu. Sampai bikin proposal usaha. Kemudian dalam menyusun proposal usaha itu tidak bisa sembarangan karena proposal usaha akan dibaca oleh pihak yang terkait. Yang tadi saya bilang ya, penyandang dana atau investor, dan menentukan usaha kita ke depan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Ini faktor-faktor dalam menyusun proposal usaha. Yang pertama, tujuan yang realistis. Artinya kita ini dalam membuat usaha itu tujuannya harus realistis, harus nyata untuk apa? Misalnya eh, apa untuk mendapatkan keuntungan kayak gitu. Atau misalnya kalau proposal kerja sosial gitu untuk membantu masyarakat.
Yang kedua, fleksibilitas. Artinya bisnis kita ini harus fleksibel sama pergerakan dunia usaha gitu. Jadi jangan sampai produk yang kita jual ini produk yang cuman yang hype-nya itu cuman sebentar gitu. Artinya kan prospek kedepannya kurang bagus gitu. Dia tidak fleksibel, dia kaku. Yang ketiga, batasan waktu gitu. Kita harus bisa memperhatikan batasan waktu bisnis kita gitu. Bisnis kita ini bisa misalnya BEP-nya berapa lama gitu, terus untungnya berapa lama dan berapa banyak gitu. Yang keempat adalah komitmen. Artinya apakah kita mau berkomitmen dengan usaha yang kita buat ini gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada komitmen, mending nggak usah bikin proposal usaha sekalian. Begitu. Ingat kenapa harus memperhatikan ini? Karena kan kita menyusun proposal ini tuh untuk mendapatkan dana dari penyandang dana atau investor. Jadi kita harus meyakinkan mereka lah supaya mereka mau menjadi penyandang dana kita. Kayak misalnya kalau yang kemarin BEP nih, yang kompetisi BEP itu kalian kan membuat dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan dana yang per kelompok 1 juta itu untuk kelompok kalian memproduksi produk kalian gitu. Nanti dijual terus kalian dapat profit. Kemudian di sini sebelum membuat proposal, alangkah baiknya kita bisa membuat analisis peluang usaha terlebih dahulu. Nah, analisis peluang usaha itu yang kemarin ada analisis SWOT, analisis 5W1H, dan analisis kelayakan usaha. Nah, yang di sini akan saya contohkan adalah analisis 5W1H. Yang pertama, what? Misalnya usaha apa yang akan kita lakukan, atau misalnya produk apa yang akan kita jual. Usaha apa? Misalnya kita mau usaha di bidang jasa, jasanya apa? Kita mau usaha di bidang perdagangan, kita mau dagang apa nih? Terus beli barangnya dari siapa gitu? Apakah resell atau dropship? Atau misalnya kita mau memproduksi barang kita sendiri, kemudian menjualnya kembali gitu. Terus nanti kita mau resell atau dropship ke orang. Yang kedua, why? Mengapa memilih usaha tersebut atau mengapa memilih menjual produk tersebut gitu. Misalnya produk ini sangat diminati masyarakat, terus dia tidak terbatas waktu, jadi sampai kapanpun masyarakat akan tetap selera, minat, atau membutuhkan produk ini. Tuh. Yang ketiga, who atau siapa yang akan melaksanakannya. Siapa yang akan melaksanakannya artinya nanti bisnisnya dalam bentuk apa. Kamu di sini sebagai apa? Apakah pemilik modal, apakah sebagai pemimpin gitu, atau kayak gimana. Terus nanti kamu butuh siapa aja untuk membantu kamu dalam usaha ini. Itu kan termasuknya siapa yang melaksanakannya ya. Yang keempat, when, kapan usaha tersebut dimulai. Yang kelima, where, di mana usaha tersebut akan dilaksanakan. Misalnya kamu mau deket kampus, mau deket sekolah, atau mau deket perkantoran, gitu kan, dengan berbagai pertimbangan. Yang keenam, how, bagaimana cara melaksanakan usaha tersebut. Nanti ujung-ujungnya di sini adalah pemasaran, penjualan, gitu ya. Itu dia 5W1H. Jadi baiknya sebelum kita membuat proposal usaha, kita harus brainstorming dulu analisis peluang usahanya, gitu, supaya makin mantap. Kita next. Di sini ada tujuan dan manfaat proposal usaha. Yang pertama, berguna untuk membandingkan antara perkiraan dan kenyataan. Yang kedua, mengembangkan dan menguji strategi serta hasil yang diharapkan. Yang ketiga, menyediakan alat komunikasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasan. Yang keempat, membantu wirausahawan untuk berpikir kritis dan objektif. Dan yang terakhir, memperkirakan tingkat keberhasilan dalam usaha. Kita lanjut. Kita langsung lanjut ke gambaran rencana usaha penentuan produk. Jadi kan tadi saya udah bilang ya bahwa si penyusunan rencana usahanya ini kita penentuan produknya itu kita pakai proposal ya, ada. Nah, di sini saya bagi dua, yaitu proposal yang sederhana dan proposal yang sangat sederhana. Kita bahas dulu yang sederhana. Diperhatikannya ada 2 kotak. Pertama kita bahas dulu yang di sini. Apa aja sih yang harus kita masukkan ke proposal itu?
Yang pasti kita harus menjelaskan jenis produknya apa. Terus misalnya atau usahanya apa, produknya apa, apakah ada logo usahanya dan segala macamnya, filosofi logonya seperti apa misalnya ya. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, saya balik dulu ya. Jadi, kalau yang jenis produk ini kan masuknya ke what ya. Produknya apa, usahanya apa gitu. Terus yang kedua, latar belakang. Latar belakang ini maksudnya adalah kenapa kamu memilih usaha ini atau kenapa kamu memilih menjual produk ini atau why gitu. Selanjutnya visi misi dari usaha kamu gitu. Misalnya visinya apa, terus misi misi untuk mencapai visinya apa. Selanjutnya tujuan kamu membuat usaha ini atau menjual produk ini tuh apa, dijelaskan di proposal. Selanjutnya adalah analisis peluang usaha. Nah, di proposal itu kita harus mencantumkan analisis peluang usaha. Baiknya, analisis peluang usahanya bebas pakai apa aja, cuman biasanya proposal yang sering saya lihat itu pakainya analisis SWOT atau strength, weakness, threat, opportunity, dan threat. Kemudian ada penilaian pasar dan usaha gitu. Jadi untuk siapa nih kita targetnya si usaha ini tuh gitu. Ada deskripsi konsumen, misalnya konsumen kamu tuh apakah ibu-ibu muda, teteh-teteh, atau anak-anak remaja, atau bapak-bapak gitu. Misalnya kamu jualan sarung, berarti konsumen kamu ya bapak-bapak atau anak-anak laki-laki gitu. Kalau kamu jualan mukena berarti ya yang perempuan-perempuan gitu. Atau kalau misalnya kamu jualan seblak, berarti bisa saja semua kalangan, tapi yang sangat kamu bidik misalnya adalah teteh-teteh, ibu-ibu, sama anak-anak kecil gitu misalnya. Selanjutnya jumlah produk. Jumlah produk ini maksudnya kamu memproduksi massal atau misalnya per pesanan. Kalau misalnya massal, misalnya per bulan kamu target jumlah produk yang diproduksinya berapa atau yang dijualnya berapa. Kemudian proyeksi ke depan, artinya si bisnis kamu ini ke depannya mau dibawa menjadi seperti apa. Atau proyeksi ke depan juga misalnya gini, pasar kamu tuh apakah masih stabil, usaha kamu apakah masih bisa berjalan dan segala macamnya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, kotak selanjutnya. Ada rencana pemasaran, artinya pastikan jenis produk ya. Terus misalnya karena produknya A, berarti jenis produk, harga produk, tempat jualan, dan promosi produk. Nah, di sini biasanya setiap produk itu memiliki strategi pemasaran yang berbeda, disesuaikan dengan jenis produknya dan pasarnya seperti apa gitu. Terus selanjutnya ada bahan dan alat ya. Ini bagaimana kamu memproduksi produk kamu. Pertama ada bahan baku utama, misalnya kalau bikin kue gitu ya, berarti bahan baku utamanya terigu, telur, gula, misalnya perasa, terus misalnya pakai baking soda dan segala macamnya. Bahan pelengkapnya apa? Misalnya bahan pelengkapnya yang pasti kan kayak packagingnya, plastiknya dan segala macamnya. Kemudian ada biaya operasional gitu. Misalnya biaya operasional adalah biaya untuk menunjang produksi bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian ada misalnya distribusi dan segala macamnya gitu ya. Terus kalau misalnya ada tokonya berarti biaya operasional tuh ya utilities dan segala macam. Kemudian ada peralatan dan penyusutannya. Kalau misalnya kue berarti peralatannya kan nanti butuh kayak microwave atau oven, terus ada kulkas, terus ada mixer dan segala macamnya gitu. Dan plus ada penyusutannya. Ingat, pokoknya yang maksudnya peralatan itu adalah dia yang umurnya lebih dari 1 tahun gitu. Kalau misalnya yang kurang dari 1 tahun kan berarti dia masuknya perlengkapan ya, alias consumable gitu, cepat habis. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu adalah sejumlah uang yang kamu keluarkan untuk memproduksi barang kamu gitu. Sejumlah produk. Jadi misalnya produk kamu ada 100 produk. Nah, untuk membuat 100 produk itu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan? Nah, si banyak biaya itu namanya harga pokok produksi. Terus ada harga jual. Harga jual itu biasanya gini, harga pokok produksi dibagi jumlah barang yang jadi gitu. Misalnya harga pokok produksi 100 juta. Barang yang jadinya adalah 100, berarti tinggal 100 juta dibagi 100, berarti 1 juta harga pokoknya. Nah, nanti untuk jadi harga jual, biasanya nanti ada marginnya gitu. Marginnya tergantung manajemen mau berapa gitu. Biasanya nanti ada kebijakan yang lainnya.
Tapi ingat, harga jual itu berbeda dengan harga pokok. Kita lanjut ya. Ada perhitungan laba rugi. Begitu, jadi misalnya dalam menjual produk sebanyak 100 produk, misalnya minimal 100 produk per bulan, dengan HPP sekian, harga pokok sekian, harga jual sekian, terus nanti ada biaya-biaya gitu ya, laba ruginya berapa. Ini yang versi sederhana. Kita lanjut ke yang versi sangat sederhana. Yang pertama, ada nama produk. Kedua, ada biodata wirausaha dan keterampilan yang dimiliki atau soft skill. Kemudian ada latar belakang pemilihan produk, sama ya, kenapa kamu milih produk ini atau milih usaha ini. Selanjutnya ada visi misi. Kemudian ada marketing mix, ada product, price, promotion, and place. Selanjutnya ada analisis peluang usaha. Yang tadi ya, yang SWOT, 5W1H, kelayakan usaha. Terus ada target pasar, kamu mau nargetin pasar yang mana? Ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, anak remaja kah gitu ya. Kemudian ada aktiva tetap, artinya peralatan untuk menunjang pembuatan produk kamu dan penyusutannya. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja ini ya berarti ya selain aktiva tetap berarti ada uang. Modal uangnya itu berapa gitu. Terus nanti dipakainya buat apa aja. Jangan lupa ada di situ. Terus ada bahan pembantu. Kalau ada bahan pembantu kan berarti ada bahan baku. Nah, bahan baku ini masuknya ke modal kerja. Selanjutnya ada laporan proyeksi laba rugi, tentu saja sama kayak yang tadi, misalnya kamu dalam sebulan produksi berapa, harga pokok produksinya berapa, terus penjualannya berapa. Secara gampang kan tinggal penjualan dikurangi harga pokok ya, terus nanti kalau misalnya ada biaya-biaya lainnya berarti tinggal dikurangkan aja ke pendapatannya atau ke penjualannya. Begitu. Nah, kemudian tadi kan kita udah ngebahas proposal. Proposal itu isinya apa aja gitu, terus ada yang sederhana sama sederhana. Nah, di sini ada tugas buat kalian. Tugasnya adalah kalian cari contoh proposal bisnis di internet. Oke. Kalian cari contoh proposal bisnis di internet. Ingat, proposal bisnis, jangan proposal usaha. Terus lakukan analisis terhadap proposal bisnis tersebut. Analisis itu maksudnya gini. Misalnya judul proposalnya apa? Bla 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 bla. Bisnisnya apa? Misalnya bisnisnya adalah bisnis kuliner. Produknya apa? Misalnya produknya seblak, latar belakangnya apa? Nah, biasanya kan latar belakang itu panjang. Nah, kamu buat aja secara singkat, padat dan jelas, yang penting intinya dapat gitu. Terus dan sebagainya, DSB gitu. Nah, ini kamu ngikutin dari yang proposalnya. Jadi misalnya di proposalnya itu ada apa aja, nah kamu ikutin gitu. Misalnya ada strategi pemasarannya apa dan segala macam, kamu ikutin. Terus nanti kamu lakukan analisisnya itu adalah misalnya gini, dari proposal ini Bu misalnya nggak ada proyeksi laba ruginya gitu. Terus misalnya nggak ada perhitungan harganya atau harga pokok produksinya, terus misalnya nggak ada analisis peluang usahanya gitu. Nah, untuk tahu ininya dari mana? Nah, kamu boleh nyamain sama yang udah dijelaskan di slide sebelumnya gitu, yang nggak ada di proposal yang kamu temukan itu apa? Apa aja gitu. Nanti jangan lupa cantumkan sumbernya, linknya gitu ya. Ini tugasnya di buku tulis. Kenapa di buku tulis? Sengaja biar dibaca, nggak kopas. Oke. Semangat. Nah, nanti untuk di LMS kalian boleh ngirim dalam bentuk PDF atau dalam bentuk foto juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa berurutan fotonya. Atau misalnya kamu di G Drive buat dalam folder, terus kamu kirimin link foldernya aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa di share setting view-nya itu untuk semua orang, jangan di private, oke? Kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya masih ada, dua kali ya ngomong kalaunya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, boleh WA saya atau boleh komen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada paham. Kalau misalnya nggak paham, balik lagi boleh nanya aja langsung. Begitu. Terima kasih ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.